ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifatak. Yang saya hormati kepada seluruh jamaah salat Isya dan salat tarawih, para guru kami Syekh Husain Jabir, Kiai Dr. Adi Suki, dan semua para alim ulama, para asatiz, yang mudah-mudahan semua kita senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang kami hormati, Ramadan di samping juga disebut sebagai Syahrul Siyam, juga disebut juga oleh para ulama Syahrul Du'a, bulan di mana diijabahnya, dikabulkannya doa-doa kita. Sebagaimana kita paham semua dari rangkaian tentang perintah puasa, itu ada ayat yang berkaitan dengan doa. Ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni kan ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi. Jika seorang hamba bertanya tentang aku, kata Allah, katakan aku ini dekat. Ya. Dan dia ketika berdoa, aku akan kabulkan doanya dengan syarat falyastajibu li wa liyu'minu bi. Ya. Ikuti perintahku dan beriman kepadaku. Jadi rahimakumullah, ketika kita berdoa, bermunajat kepada Allah, tentunya besar harapan kita, doa-doa kita ingin diijabah, ingin dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi permintaan kita. Tapi jangan lupa bahwa sebuah doa akan berkualitas, akan nyambung, ya, akan diterima oleh Allah, akan dijabah oleh Allah kalau doa itu tadi diiringi dengan ya mengikuti perintah Allah dan yakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab rahimakumullah, sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan, ud'u Allah mungkinna bil ijabah, innallaha la yad'u'akum min qalbin ghafilillah. Ya, berdoalah kepada Allah, Allah akan kabulkan doa itu. Tetapi sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menerima doa-doa dari orang-orang yang min qalbi ghafilillah, dari hati-hati yang lalai. Bapak rahimahullah. Oleh karena itu, sekali lagi, doa itu akan berkualitas kalau doa itu disertai dengan membangun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang yang ketika butuh sesuatu minta kepada Allah, tapi hak-hak Allah tidak kita laksanakan. Alhamdulillah. Jangan sampai ya, kita sebagai muslim punya hati-hati yang lalai, bahkan hati yang mati. Pernah diceritakan sebuah hadis, bertanya jamaah daripada Imam Hasan Al-Basri, ya, wahai Imam Hasan Al-Basri, aku sudah berdoa kepada Allah, tapi kenapa seolah-olah doaku tidak dikabul dan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu Imam Hasan Al-Basri menjawab, mungkin hatimu lalai dan mati. Lalu bertanya kembali, wahai Imam, apa yang menjadikan hati manusia, hati kami ini menjadi orang-orang yang hati yang lalai, hati yang mati? Lalu Imam Hasan Al-Basri menjelaskan, yang pertama, ciri orang itu hatinya mati, lalai adalah qara'tumul Qur'ana wa lam ta'manu bihi. Dia kenal dengan Allah, kenal dengan Allah Rabbul Alamin, kenal Allah sebagai penguasa alam semesta ini, kenal Allah sebagai Al-Khaliq, pencipta kita, pencipta manusia, pencipta alam semesta ini. Tapi hak-hak Allah dia tidak tunaikan. Kenal dengan Allah, tapi hak-hak Allah tidak dilaksanakan. Ini yang pertama menjadikan hati itu mati. Apa hak Allah? Hak Allah tentunya kita sudah paham. Hak Allah itu disembah, diibadahi,
wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu sampai kematian menjemput kalian. Rahimahullah. Jadi mari sama-sama bahwa kita tidak hanya berdoa kepada Allah, tapi jangan lupa membangun ketaatan kepada Allah. Jangan jadi orang yang kenal hanya dengan Allah, tapi hak-hak Allah tidak ditunaikan. Rahimahullah, kita saat ini ibadah, bisa melaksanakan sholat berjamaah, bisa berpuasa, bisa bersedekah, itu adalah buah daripada keimanan. Bapak rahimahullah, para ulama menjelaskan orang beriman sudah pasti Islam, tapi orang Islam belum tentu beriman. Mana contohnya? Kira-kira Bapak rahimahullah, Ibu, ada nggak orang yang ngaku Islam tidak puasa? Ada nggak orang yang ngaku Islam tapi tidak sholat? Ada nggak? Sekira kita bisa lihat sendiri, ya. Cek Sunda mah pabalatak sana banyak. Ya, oleh karena itu tidak kita mengaku identitas sebagai orang Islam saja, bagaimana Islam yang beriman dengan melaksanakan segala bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan sampai kita menjadi orang-orang yang lalai, menjadikan hati ini mati sehingga doa-doa kita putus, tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, warahmatullah, ciri hati itu yang mati adalah qara'tumul Qur'ana walam ta'malu bihi. Dia baca Al-Quran, dia ngerti Al-Quran, tapi dia tidak beriman kepada ayat-ayat Al-Quran. Ia dilaksanakan apa yang menjadi perintah dan larangan dalam Al-Quran. Ketika Al-Quran menyuruh aqimis shalah wa atuz zakah, dirikan salat dan tunaikan zakat, dia lalai, tidak melaksanakannya. Ketika Allah menyuruh kepada kita alladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyi shalah, bahwa ciri orang yang berpikir berakal adalah orang yang menyambungkan apa yang Allah perintahkan. Kita sebagai seorang muslim dianjurkan untuk membangun silaturahim, tapi kehidupannya sehari-hari cek Sunda mah tak akur jeung batur jeung dulur, ya, nggak baik hubungannya di antara saudara dan tangganya. Jelas Al-Quran menyuruh kepada kita untuk membangun silaturahim, membangun persaudaraan, tapi dia hidupnya, muamalahnya nggak bagus. Dalam konsep Al-Quran jelas ada ibadah, ada muamalah, ada hablu minallah, ada hablu minannas. Dua-duanya harus maksimal kita laksanakan. Rahimahullah. Jangan sampai kita ibadahnya getol, sholatnya rajin, puasanya oke, berjamaahnya oke, tapi kita masih ada perasaan gil-gil, dengki, dendam di antara sama kita. Inilah yang menjadikan hati kita kotor, sehingga doa-doa kita tidak dikabul di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca Al-Quran, al-muta'abbad bi tilawatihi, membacanya adalah ibadah walaupun kita nggak paham maknanya. Bapak rahimahullah, kita baca Al-Quran, tapi yang lebih afdal, yang lebih penting juga kita pelajari makna-makna, kita pelajari tafsirnya, kita pelajari arti dan hikmahnya. Bapak rahimahullah. Yang ketiga, Imam Hasan Basri mengatakan ciri orang itu hatinya lalai mati adalah apa? Kul ni'mati rabbikum walam tashkurlah. Dia nikmati, dia makan, dia gunakan nikmat yang Allah berikan kepadanya, tapi dia tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak rahimahullah, kalau kita bicara nikmat Allah sangat-sangat luar biasa, begitu banyak. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana yang Allah mana lagi yang hendak kau dustakan? Saking banyaknya nikmat. Tanpa kita minta, tanpa kita mohon terkadang, tapi Allah berikan nikmat itu kepada kita. Suasana yang sejuk saat ini, oksigen, matahari, air, yang terkadang tidak kita minta, tapi Allah berikan. Barakallahu. Oleh karena itu, mari sama-sama
kita menjadikan diri kita orang yang bersyukur kepada Allah. Pertanyaannya, apa bukti ciri syukur seorang hamba kepada Allah? Ar-ruju' ilallah. Kapanpun dimanapun dia senantiasa membangun ketaatan dengan istiqomah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, yang terakhir, ciri orang itu hatinya mati. Kul annal mauta haqqun walan tasta'uztulah. Dia tahu bakal meninggalkan dunia ini, dia tahu bakal mati, tapi dia tidak punya bekal, tidak mau mencari bekal untuk hidup sesudah mati. Kita paham ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Bahwa dikatakan oleh Rasul, orang yang pinter, orang yang cerdas, orang yang banyak berpikir, bukan orang yang pandai mencari harta kekayaan, bukan orang yang banyak titel dan jabatannya, punya kedudukannya, tapi orang yang pinter, orang yang cerdas adalah, kata Rasulullah, al-kaisu madana ala nafsihi wa amila bima ba'da mautihi. Orang yang cerdas adalah orang yang mau muhasabah diri, dan banyak beramal sebelum datangnya kematian. Barakallah, mudah-mudahan di samping kita al-maut ya'ti baghtatan, orang yang ngerti bahwa mati akan datang tiba-tiba, tapi jangan mengerti seperti itu saja. Tapi yang bagaimana yang terpenting adalah dalam keadaan seperti apa ketika maut menjemput kita. Mudah-mudahan segala amal saleh yang kita lakukan selama Ramadan ini, barakallah, benar-benar imanan wa ihtisaban, benar-benar penuh keyakinan kepada Allah, hanya libtigha'i maradatillah, hanya untuk mengharap ridha Allah. Bersihkan hati-hati kita daripada hati-hati yang kotor, hati-hati yang lalai, sehingga kita saat bermunajat kepada Allah, saat meminta kepada Allah, saat berdoa kepada Allah, insya Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang qalbun salim, menjadi doa-doa yang berkualitas yang akan diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Khuzma soba wa tamakadar billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.